إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله وجهاد حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الناس أجمعين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang masuk ke tanggal 19 nanti malam, sudah masuk ke malam 20 ya, sebagian sudah ada yang mulai itikaf karena hitungannya adalah dari tanggal 20 yang termasuk dengan 10 terakhir, apalagi kalau Ramadannya tidak sampai 30 hari, sehingga beberapa orang ada yang itikaf di malam sesuai dengan request ya, dari DKM. Nah, kali ini akan membahas fikih zakat. Ini sebenarnya sudah beberapa kali disampaikan di workshop atau semacam seminar ya begitu. Dan makalahnya sudah saya kirimkan ke Pak Dr. Rois. Barangkali ada yang memerlukan lebih rinci, lebih detail nanti pembahasannya, bisa dibaca makalahnya saja. Kalau kitab ini tidak sampai ke tataran praktis bagaimana penghitungan zakat ataupun hal-hal yang berkenaan dengan ekonomi dan zakat kontemporer. Jadi ini semacam basic, semacam ilmu dasar dalam fikih zakat. Lebih detail, lebih rincinya bisa dibaca di makalahnya. Baik, zakat. Zakat secara bahasa ada dua arti, bahkan ada tiga. Yang pertama, zakat itu dari kata zakayazku. Zakayazku zakatan. Artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Berarti prinsip zakat itu diambil dari harta yang tumbuh dan berkembang. Juga arti zakat itu ziyadah, bertambah. Berarti zakat itu prinsip kedua hanya diambil dari harta yang lebih. Jadi prinsip pertama, zakat diambil dari harta yang tumbuh. Yang kedua, zakat diambil dari harta yang bertambah. Sekaligus mengandung arti apabila zakat ditunaikan, maka harta kita pasti akan bertumbuh dan berkembang. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, az-zakatu ay al-barakah. Makna kedua dari zakat itu adalah keberkahan. Zakat secara bahasa arti yang kedua adalah berkah. Ini mengandung arti bahwa orang yang menunaikan zakat itu hartanya akan berkah. Berkah itu tidak berkenaan dengan angka. Berkah itu adalah tentang manfaat dan juga kegunaan, efektivitas dari sebuah harta. Bisa jadi ada orang yang gajinya mungkin penghasilannya 1 juta, tapi kalau Allah berkahi dari 1 juta itu, dia akan mencukupi dan menjamin kehidupannya. Badannya sehat, kemudian keluarganya bahagia, kemudian bisa naik haji, naik umroh. Kan orang naik haji, naik umroh sekarang, munggah ya, lain sebagainya. Tetapi bisa jadi ada orang yang berangka besar tapi tidak diberkahi, tidak berkah hartanya, habis pakai penyakitnya, habis pakai musibah yang dia alami mungkin, habis dengan balaknya, petakanya, dan juga mungkin musibah-musibah lainnya. Tidak mencukupi hartanya, hanya dipakai untuk maksiat, dan juga tidak menunjangnya bagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hartanya hanya menjadikannya sebagai hamba dunia, hamba syaitan, hamba maksiat, ketimbang harta itu menjadikannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi zakat ini memberikan keberkahan pada sebuah harta. Lalu arti yang ketiga, zakat secara bahasa at-thaharah was-shalah, kesucian. Zakat itu artinya suci, makanya kita biasa di hari Jumat belajar tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, usaha upaya mensucikan jiwa kita. Nah, zakat itu adalah arti bahasanya yang ketiga, suci. Dan kalau mau tambah lagi silahkan arti yang keempat, as-shalah, kesalehan. Dan zakat secara istilah syariat adalah bagian khusus yang diambil dari harta yang khusus di waktu yang khusus untuk orang-orang yang khusus. Jadi zakat itu bagiannya khusus, ada yang 2,5%, ada yang 10%, ada yang 5%. Nanti di zakat pertanian misalnya, kalau zakat secara umum 2,5%, tapi ada yang bukan 2,5%, tapi 10% atau 5% itu pertanian. Atau ada zakat harta karun, kalau kita menemukan ngurek belut tiba-tiba ayah koper dibuka emas kungkul 3 kilo atau lagi ngarambut sampo karambut karung euseuna teh berlian. Nah, zakatnya berapa? Itu 20%. Karena harta temuan, dia tidak pakai modal, tidak pakai apa, nemu kan. Jadi secara umum zakat itu bagiannya 2,5%, tetapi ada yang di atas itu, terutama zakat pertanian ada yang 5% kalau disirami oleh kita sendiri karena kita keluar biaya, atau yang 10% jika disirami oleh langit, oleh hujan karena kita tidak keluar biaya. Yang paling besar zakat itulah zakat harta karun, karena dia sama sekali tidak ada modal dari kitanya, tiba-tiba ngecerok, tiba-tiba jadi sakoper ayam emas di situ. Mas Agus ya. Jadi zakat itu artinya bagian khusus dari harta yang khusus. Tidak semua harta dizakati. Ini banyak orang yang salah paham juga. Rumah ada zakatnya? Nggak ada. Kendaraan nggak ada. Pokoknya kebutuhan dasar kita, harta dasar kita dan keluarga tidak ada zakatnya. Termasuk perhiasan ibu-ibu yang dipakai tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah keluar dari batas perhiasan, wajib zakat. Namanya zakat perhiasan. Ibu-ibu ya, zakatul huli namanya. Zakatul huli. Misalkan ibu-ibu kebutuhan dasarnya apa? Misalkan kebutuhan dasarnya adalah kalung, anting. Ya, itu kebutuhan dasarnya, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah melebihi dari itu, cincinnya atau sapatos tukang daging di pasar, nah itu mah ada zakatnya karena lebih dari perhiasan dasar. Atau ini apa, cincinnya itu rimbil di sini. Jadi kita ini, nah itu kan melebihi batas perhiasannya, maka itu dikenakan zakatnya. Tapi kalau perhiasan dasar, baik itu perhiasan laki-laki atau perempuan, laki-laki ada larangannya, terutama emas ya. Kalau yang lain misalkan juga perempuan perhiasan dasar, maka tidak ada zakatnya. Bagian khusus dari harta yang khusus, tidak semua harta dizakati, tapi hanya beberapa saja. Nanti kita jelaskan. Fi waktin maksus, di waktu yang khusus. Maksudnya apa? Harus melalui haul 1 tahun hijriah. Tidak bisa zakat dibayar di tengah tahun atau di awal tahun atau meskipun ada pendapat yang bolehkan, tetapi yang paling kuat pendapatnya yang rajih, zakat harus dikeluarkan di tahun yang dia hitung sebagai haul 1 tahun hijriah. Biasanya umat Islam di Indonesia 1 tahun hijriah itu mulai Ramadan biasanya, biar mudah hitungnya katanya. Tapi sebenarnya terserah kita 1 tahun haul itu. 1 haul itu bisa dari Rabiul Awal ke Rabiul Awal, bisa dari Syawal ke Syawal, bisa dari Rajab ke Rajab. Tapi kebanyakan mayoritas di Indonesia ngitung zakatnya biar mudah. Ya, ada panitianya juga di muslim biasanya ngitungnya dari Ramadan ke Ramadan. Jadi zakat mempersyaratkan haul, harus haul. Kalau mengeluarkan zakat sebelum haul itu seperti sholat maghrib can adan. Jadi sedekah jatuhnya. Kan orang kalau sholat belum waktunya kan jadi sedekah, jadi sunnah, sholat sunnah. Nah, orang yang membayar zakat belum waktunya itu sama dengan orang sholat maghrib belum waktunya, jatuhnya kepada sholat sunnah. Pahalanya jadi pahala sunnah, jadi pahala sedekah, bukan penggugur kewajiban zakatnya.
Jadi nanti pas haul masuk tetap dia harus bayar zakat lagi karena itulah kewajibannya. Dan itu hikmahnya apa? Hikmahnya meringankan umat Islam, meringankan seorang muslim bahwa tidak sepanjang tahun kita berzakat, tapi di waktu tertentu saja, 1 tahun haul hijriah, kecuali zakat pertanian. Nah, itu tidak ada haulnya. Panen hitung 635 kilo hasil panen kita, keluarkan 5%-nya kalau itu kita keluar biaya untuk pengairan irigasi, dan 10% kalau itu diserami oleh langit, oleh hujan. Maka setelah panen ada beras misalkan 6 kintal, keluarkan 5%-nya berapa itu? Kan kita rata-rata diairi sawah itu ya, kecuali mungkin di daerah tertentu. Maka keluarkan 5% dari 600 kilo seberapa? 635 kilo. 30 kilo ya. Jadi kalau kita panen ada 6 kintal, kurang lebih 6 kintal 30 ya. 6,3 kintal keluarkan 30 kilonya. Kurang dari 6 kintal. Kalau kurang dari 6 kintal belum nisab. Sedekah saja. Silakan keluarkan sedekahnya seikhlas kita, 2,5% lebih bagus. Ya Pak. Kalau mau mendekati zakatnya silahkan, mau kurang lebih juga karena kan belum nisab. Tapi kalau sudah nisab maka zakat pertanian adalah 5%. Pertanian itu apa aja? Pertanian itu kalau menurut mazhab jumhur hanya beberapa makanan pokok, tetapi menurut Abu Hanifah itu diperluas, tidak hanya bahan pokok, tetapi seluruh hasil tani itu ada zakatnya. Petani buah, petani salak, itu mazhab Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah itu prinsipnya maslahat, selama ada maslahat bagi kaum muslimin maka ada zakatnya. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas kebanyakan ulama, zakat pertanian itu ya hanya yang dibatasi oleh dalil gitu. Bahan pokok contohnya anggur, gandum, beras dan lain-lain sebagainya, termasuk bahan pokok. Nanti pembahasannya ada di kitabnya. Di waktu yang khusus dan diberikan kepada pihak yang khusus, yaitu mustahik zakat yang jumlahnya ada 8. Kalau sedekah, kalau infak, kalau apalagi hadiah itu bebas diserahkan kepada siapapun, baik muslim atau mungkin non muslim supaya dia tertarik pada Islam, atau kepada siapapun, yang penting dia fakir, miskin dan seterusnya. Sedekah mah bebas, hadiah juga bebas, bahkan orang kaya pun bisa memberi dia. Tetapi kalau zakat itu khusus, hanya 8 asnafnya: fakir miskin, mu'allaf, orang yang mau hutang, dililit hutang, kemudian musafir, ibu sabir ya, fisabilillah. Tetapi 8 ini semuanya adalah orang. Tidak boleh harta dari zakat, kumpulan zakat tidak boleh digunakan untuk renovasi masjid, nggak boleh. Tidak boleh untuk renovasi madrasah, banyak DKM nggak paham tuh. Ada yang digunakan untuk ngabenerkeun kamar mandi masjid, magali sumur, nggak ada. Zakat itu asnafnya tertentu, hanya 8, semuanya manusia. Tidak ada bangunan, tidak ada infrastruktur. Jadi nggak boleh. Harus paham ya, amilin zakat harus paham. Tidak boleh. Kalau itu ada sedekahnya ataupun ada titipan wakaf, ada titipan segala macam, boleh silahkan untuk renovasi masjid atau untuk menambah-nambah. Tapi kalau dari zakat yang dikhususkan itu tidak boleh. Karena asnafnya sudah ditentukan Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fis sabil wa ibnis sabil. Amilin. Ya tadi juga. Ya. Apa namanya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa ibnis sabil wa fis sabilillah. 8. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal di jalan. Tapi orangnya bukan bensinnya. Ibnu sabil sama dengan musafir. Ibnu sabil itu musafir, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan ataupun dia butuh bekal untuk perjalanan. Nah, nanti untuk bagiannya kita akan sampaikan di ya. Wasumiyat hadhihi risa al-mukhrajah minal zakat. Itulah disebut dengan zakat. Ya. Jadi zakat itu hartanya khusus, bagiannya khusus, penerimanya pun khusus. Dari harta khusus tertentu, tidak semua harta.
Yang paling gampang dipahami mah, semua kepemilikan dasar kita tidak ada zakatnya. Punya mobil mau segede Damri atau sekecil beca, tidak ada zakatnya karena dia kebutuhan dasar. Punya rumah mau segede lapang Persib, tidak ada zakatnya. Tapi kalau rumahnya lebih Ya, dari dasar baru ada zakatnya, apalagi dikontrakan. Dikontrakin Pak. Ya, zakat kita nggak bahas. Maksudnya sudah, kalau kontrakan artinya pajak juga bayar. Ya, undang-undang di kita, undang-undang perzakatan di kita itu bagus, positif menurut saya, karena zakat itu faktor pengurang pajak. Jadi kalau Mas itu sudah bayar zakat, berikan bukti zakatnya ke Dirjen Pajak. Pak, saya sudah bayar zakat. Nanti diverifikasi oleh orang pajak, oh iya, zakat Anda mengurangi pajak Anda. Jadi kita bayar zakat dengan bayar pajak sudah disinkronisasikan supaya tidak dua kali terbebani kita ini. Sudah diatur demikian ya. Jadi jangan khawatir. Tapi menyerahkan zakatnya kepada pihak yang kredibel. Jadi diverifikasi oleh orang pajaknya betul bahwa Anda telah sah dan resmi menyerahkan zakat Anda. Jadi tidak usah merasa terbebani karena tadi zakat kita sudah mengurangi pajak kita, sudah mengakomodir ya. Dalilnya adalah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari mereka orang-orang kaya sedekah atau zakat yang dapat mensucikan harta mereka dan membersihkannya. Jadi kalau dari ayat ini kira-kira zakat itu sebenarnya lebih berat kemana? Hak orang miskin atau kewajiban orang kaya? Lebih kepada hak orang miskin. Artinya kalau orang kaya tidak mau membayar zakat, maka negara wajib dan boleh secara paksa mengambil zakat dari orang kaya sebagai perwakilan haknya orang miskin agar ditunaikan. Beda kalau kita mengatakan zakat itu kewajiban orang kaya, artinya kalau si kaya mangkir dari kewajibannya, beres urusan. Tapi kalau kita mengatakan zakat itu adalah hak si miskin, maka negara harus hadir untuk mengambilkan hak si miskin secara paksa dari orang kaya yang tidak mau bayar zakat. Maka yang namanya Basnas itu harus punya polisi zakat. Kalau di Timur Tengah itu ada polisi zakat. Jadi kalau ada pengusaha atau perusahaan atau siapapun pasti sudah disogkan nggak mau bayar zakat, maka itu polisi zakat mendatangi. Pak, Anda belum bayar zakatnya, dan itu adalah hak si miskin. Negara mewakili. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah dengan lafaz khudh, ambillah. Ambillah itu menghendaki beberapa arti. Satu, punya otoritas. Kedua, yang mengambil paksanya adalah pemerintah. Nah, ketiga, bahwa zakat itu haknya si miskin, diambilkan dari si kaya. Dan yang keempat, itu kewajiban, tidak perlu ditafsir bahwa itu wajib hukumnya. Khudh min amwalihim, ambillah harta zakat dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Kemudian berikutnya hukum zakat dan kedudukannya di dalam Islam. Zakat adalah fardu ain. Zakat merupakan fardu ain. Namun sangat disayangkan di beberapa masyarakat kita hanya memahami zakat itu zakat fitrah saja. Padahal zakat fitrah mas sebenarnya kewajibannya itu include dengan puasa Ramadan. Semua arti zakat yang ada di Quran dan di hadis itu mengarahnya kepada zakatul mal, zakat harta, bukan zakat fitrah. Zakat fitrah mah itu mah include dengan Ramadan, artinya Ramadan kita akan diterima manakala fitrahnya ditunaikan. Makanya hadisnya itu kalau fitrah itu adalah tu'matun lil miskin wa tuhratun lis-shaim. Zakat fitrah adalah sesuatu yang menjadi penyempurna amalan orang berpuasa dan juga memberi makan orang miskin di hari raya saja, di hari fitri. Makanya zakat fitrah mah zakat nyawa. Bayi yang di dalam kandungan janin udah utek-utekan ada zakatnya. Ya. Kemudian orang sekaya apapun tetap zakatnya segitu, 2,5 kilo dari bahan pokok kita, beras. Nah, maka zakat fitrah mah itu include-nya ke Ramadan, paketnya paket Ramadan.
Adapun zakat yang dimaksud di dalam ayat, di dalam hadis adalah zakatul mal, zakat harta kita. Apabila telah mencapai nisab dan masuk haul. Nisab itu adalah 85 gram emas murni. Sekarang emas itu berapa segramnya? Emas murni 1 juta. 1 juta. Zaman saya nerangin ini pertama kali 2009 masih 240.000. Berarti kenaikannya itu 10 tahun sudah merepet ya, sudah naik sekali itu lonjakannya. Berarti orang yang punya saldo dingin di dalam rekeningnya setelah dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bayar hutang yang harus dibayar bulan itu, kemudian kebutuhan keluarganya, tanggungan-tanggungannya sudah dibayar semua, masih ada saldo di dalam rekeningnya 85 juta, maka dia sudah masuk kategori muzaki, orang yang wajib menunaikan zakat. Berapa? 2,5% saja. Berarti kalau dari 85 juta, 2,5%-nya adalah pametan Pak ya, tentu kalkulator. 2,5% dari 85 juta berapa kira-kira? Ya taruhlah anggap punya hartanya 100 juta aja lah. 100 juta punya hartanya. Lalu dikeluarkan zakatnya 2,5%, 2,5 juta. Ya. Kalau punya 100 juta, Bukan dikurangi dulu. Enggak, misalkan saldo dinginnya 100 juta. Saldo dingin ya, saldo ngendap sudah dari semua kebutuhan sudah beres semua, tinggal 100 juta. Nah, maka keluarkan 2,5%-nya. 2,5% dari 100 juta berapa? 2,5, betul ya? 2,5 juta. Tidak harus haul dulu. Harus haul. Kan syaratnya haul. Jadi setelah 1 tahun hijriah ada saldo ngendap 100 juta, maka keluarkan 2,5 juta. Ustadz gimana kalau saldo saya cuma 85 juta? Ya keluarkan, berarti 2,5% dari 80 juta. Kalau cuma 80 juta belum nisab, berarti Anda masih miskin. Anda masih mustahil. Punya 50 juta saldonya belum wajib zakat juga, masih miskin. Punya 60 masih miskin, punya 50 masih miskin. Karena prinsip zakat itu hanya diambil dari yang lebih. Dalam Islam berarti kalau orang tidak punya uang lebih dari 85 juta, berarti dia kategorinya belum punya kelebihan. Hukum wajibnya adalah di banyak Al-Quran Allah menyebutkan aqimus shalah wa atu zakat. Selalu perintah zakat itu bersanding dengan perintah sholat. Maka rukun Islam yang paling penting itu setelah syahadat adalah sholat, kemudian zakat, baru Ramadan, puasa Ramadan, baru setelah itu naik haji. Jadi kalau kita mau kuat-kuatan wajib mana zakat dengan puasa, zakat. Tetapi wajib semua dari rukun Islam. Sholat dengan puasa kuatan mana? Ya kuatan sholat, karena dia kedua setelah syahadat. Setelah kita Islam, sholat nomor 2. Makanya kalau lagi buka puasa, ayo sholat, sholat nomor 2. Iya setelah syahadat gitu. Nomor 2 setelah syahadat. Kemudian hadis yang ketiga, tadi ayatnya sudah aqimus shalah wa atuz zakat. Kemudian hadisnya diantaranya adalah Rasul pernah mengirim sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai gubernur Yaman. Hai Mu'adz, aku tunjuk kamu jadi gubernur Yaman. Dulu Yaman bukan negara, tapi provinsi. Sebagaimana Irak provinsi, Damaskus Syria provinsi, Irak provinsi, dikepalai oleh seorang gubernur. Nah, Rasulullah SAW selaku kepala negara mengirimkan Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi pemimpin di Yaman. Apa pesan Rasul? Inna kata qauman ahli kitab. Wahai Mu'adz, kamu mendatangi mereka, orang-orang Yaman, mereka sudah punya agama. Maka serulah mereka pertama apa? Syahadat la ilaha illallah. Fa inhum qabilu lidzalik, kalau mereka menerima syahadat, baru ajarkan sholat. Kalau mereka menerima sholat, baru ajarkan, sampaikan zakat. Kalau mereka menerima zakat, maka sampaikan seterusnya rukun Islam. Dan awas, kamu Mu'adz jangan mengambil harta terbaik manusia, karena hukumnya zalim kalau kita mengambil harta yang terbaik dari manusia. Wa iyyakum wa qaraim amwalihim. Harta yang paling disukai, dicintai oleh orang-orang jangan diambil, biarkan saja. Tapi ambillah zakat dari mediumnya saja, kualitas medium. Jadi jangan yang terbaik yang mereka miliki, tapi yang sedang-sedang saja. Jangan terlalu buruk juga, karena kasihan yang menerima. Tapi jangan yang paling baik juga, karena khawatir tidak ada orangnya. Maka ambil yang tengah-tengah saja.
Sambil di akhir hadis Nabi bersabda, takutilah olehmu kezaliman, karena orang yang dizalimi doanya itu menembus langit, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis merupakan peringatan kita juga untuk tidak menarik zakat dari harta yang dicintai oleh manusia, tapi yang sedang-sedang saja. Meski begitu, Allah menganjurkan orang menyerahkan dari yang terbaiknya ketika berzakat atau sedekah. Apa ayatnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum dianggap melakukan kebaikan sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang paling dicintai oleh diri kalian. Jadi motivasi mah tetap ada, tapi ngambil nggak boleh. Nggak boleh, supaya tidak ada keterpaksaan dari orang yang diambil itu. Yang ketiga, dalil hukumnya zakat adalah ijma kaum muslimin. Kaum muslimin dari zaman Rasul, sahabat, tabi'in sampai hari ini tidak ada yang mengingkari wajibnya zakat. Semuanya sepakat dan mengatakan wajib. Adapun posisi zakat dalam agama Islam, yang pertama adalah dia rukun Islam yang ketiga setelah syahadat, salat dan zakat. Lalu saking pentingnya zakat itu, dia disebut sebagai zikirnya orang kaya. Ya. Kan waktu kita belajar tazkiyatun nufus, kita mengenal macam-macam zikir. Zikir itu ada yang zikir dengan lisan, ada yang zikir dengan perbuatan, ada yang zikir dengan hati. Nah, zikir dengan perbuatan itu adalah amar ma'ruf, termasuk zikir. Melaksanakan satu perintah Allah, zikir. Meninggalkan larangan Allah, zikir. Maka bagi orang kaya yang punya harta, melakukan zakat atau sedekah itu adalah zikirnya mereka. Ketika mereka sedekah itu zikir, ketika mereka zakat itu zikir. Seperti halnya misalkan anak muda, zikir mereka apa? Zikir mereka itu bersabar dari kemaksiatan. Ketika teman-temannya berbuat maksiat, temannya ada yang mungkin miras, ada yang mungkin pacaran, ada yang mungkin lain-lain sebagainya, dia sabar ngisi waktunya dengan ibadah. Itulah sedekahnya. Itulah zikirnya, maksudnya itulah zikirnya. Zikirnya istri ketika taat kepada suami, zikirnya suami ketika menafkahi istrinya, zikirnya pemuda ketika bertahan dari maksiat, zikirnya orang kaya ketika sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka itulah posisi zakat dalam Islam. Sekarang kita akan bahas keutamaan dan faidah berzakat. Mudah-mudahan kita ada waktunya. Besok baru kita masuk kepada lebih praktis. Yang pertama, zakat atau sedekah merupakan sifatul abrar ashabul jannah. Zakat merupakan sifat orang-orang soleh penghuni surga. Dalilnya adalah innal muttaqina fi jannati wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, dan seterusnya. Yang kedua, zakat merupakan sifat orang-orang beriman yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Kita tahu surga itu dapat dimasuki dengan rahmat Allah, bukan amal kita. Sering saya ulangi bahwa Rasul pernah bersabda, lan yudkhilal abdal jannata amaluhu. Bukanlah yang memasukkan hamba ke surga itu amal perbuatannya, bukan. Perbuatan mah cuman menempatkan posisi dia di surga di mana. Ahli sedekah, di mana nanti surganya. Orang yang berjihad di mana surganya. Itu amal kita, itu posisi kita di surga. Tapi masuknya itu syaratnya harus dengan rahmat Allah. Sahabat bertanya, apakah engkau begitu ya Rasulullah? Aku pun demikian. Hanya saja Allah telah memberikanku rahmat sehingga aku dapat memasuki surga. Nah, itu rahmat Allah yang memasukkan. Nah, rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, di antaranya sedekah atau zakat. Allah berfirman dan seterusnya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah. Ya, zakat yang kita maksud adalah zakat yang wajib. Yang ketiga, innallaha yunammiha wa yurabbiha li sahibiha. Zakat itu pasti, saya katakan ini, janji Allah di Quran, pasti akan meningkatkan dan menumbuhkan harta yang kita punya. Zakat wajib kita akan menumbuhkan, mengembangkan dan memperbanyak harta yang kita miliki. Apa dalilnya? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghanguskan hasil riba dan akan menumbuhkan hasil dari zakat. Riba itu berbahaya dan dia akan keluar dari tubuh kita dengan caranya sendiri. Mungkin dengan penyakit, mungkin dengan
musibah, mungkin dengan hukuman Allah yang penting riba itu jika ada pada tubuh kita, dia akan keluar dengan mencari jalan sendiri. Begitu juga zakat. Dalam sebuah hadis, majtama amalun az-zakata illa ahlakathu. Tidak akan pernah ngumpul zakat dengan harta kecuali zakat itu jika tidak dikeluarkan akan membinasakan harta-harta yang lain. Jadi kalau kita punya 100 juta misalkan, kemudian belum dibayar zakatnya, maka itu harta yang belum dibayar zakatnya akan menghancurkan harta yang ada semua itu. Dengan cara Allah, dengan cara yang kita tidak pernah tahu bagaimana. Makanya dalilnya adalah kata Rasul, tidak pernah ada harta zakat yang masih ngumpul dengan harta kita, masih nyampur, padahal bukan hak kita, tapi itu hak si miskin, kecuali harta zakat yang dari dikeluarkan itu akan membinasakan, menghanguskan, menghancurkan, membinasakan, bahkan hadisnya itu ahlakatu, harta-harta yang kita miliki. Maka jangan pernah kita membiarkan si harta itu ngumpul terus dengan zakat, harus dikeluarkan. Dan kalau tidak dikeluarkan, dia akan keluar sendiri dengan caranya sendiri. Nauzubillah, kalau sampai Allah mengeluarkan zakat kita dengan musibah, dengan sakit, dengan kerugian, kebangkrutan, atau bahkan dengan musibah yang kita tidak pernah tahu, dia akan keluar sendiri. Sekarang atau nanti pasti keluar. Karena sunatullahnya tidak ada istilah harta berkumpul dengan zakat sampai dia dikeluarkan. Itu peringatan buat orang-orang yang sudah punya nisab 85 juta ke atas. Arino 80 ke handap mah aman tos lah. Pajak PTKP lah. Hah? Pajak PTKP. PTKP non PTKP. PTKP. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Berarti kita PTKZ. Penghasilan tidak kena zakat. Kemudian hadis berikutnya adalah barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma, apalagi zakat ya, dari kasab yang halal, dari kasab yang baik, maka Allah akan menumbuhkan dari sebiji kurma itu sebesar gunung hartanya. Dan hanya Allah yang tahu bagaimana caranya. Jadi kalau kita zakat atau sedekah dengan sebiji kurma yang halal, maka itu Allah akan membesarkan sedekah yang kecil itu, bahkan seperti Allah membesarkan sekepal tangan tanah kita menjadi gunung. Jadi kalau kita punya tanah sekepal, kemudian kita sedekahkan, itu tanah akan jadi gunung. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah SAW, takuna mislal jabal, meskipun bahasanya mislal jabal, seperti gunung, artinya besar sekali. Besar sekali yang Allah berikan kepada kita manakala kita bersedekah dengan hanya sebesar segempal tanah ataupun sebiji kurma. Yang keempat, anallaha yuzilu sahibaha min har yaumil qiyamah. Yang keempat, manfaat faedah zakat adalah atau sedekah adalah Allah akan melindunginya nanti di hari yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Dalam hadis, 7 golongan yang Allah lindungi di padang mahsyar saat matahari sangat panas, keringat sampai mencapai kepala kita, bahkan ada yang mencapai badan kita tergantung amalnya. Maka orang yang bersedekah dia akan mendapat naungan tidak terkena panas padang mahsyar. Yang zakat, yang sedekah tidak akan kena panasnya padang mahsyar. Yang kelima, annaha tuzakil mala wa tunammihi wa taftah li sahibahu, akan membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Kalau orang itu taat bayar zakat dan dia gemar sedekah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki yang lain. Dibukakan itu pintu rezeki, disehatkan badannya, diberikan wafat yang husnul khatimah, dijaga dari murka Allah, dijaga dari bala. Makanya ada hadis, dawu mardokum bisodakot, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau kita haji dan umroh, Pak, keluar saja dari Masjidil Haram menuju ke Ajiziyah, itu banyak kontainer, isinya itu nasi kebuli, nasi biryani, nasi mandi, segala macam ada semua. Ada yogurt 1 kontainer, ada roti 1 kontainer, ada makanan 1 kontainer. Tulisan bawahnya coba dibaca. Ini sedekah untuk kesembuhan ibu kami, Sayyidah Anu. Karena mengamalkan hadis ini, kata Rasul, dawu mardokum, obati orang sakit di antara kalian dengan sedekah.
Jadi kalau kita keluarkan sedekah atas nama siapa, misalkan yang sakit dengan niat karena Allah, maka itu sedekahnya akan menyembuhkan orang tersebut, akan mengobati dengan izin Allah orang tersebut. Maka Nabi menganjurkan berobatlah dengan sedekah. Wa tadfa'ul bala, dan menolak bala. Innamas shadaqatu tadfa'ul bala. Sesungguhnya sedekah dan zakat itu dapat menolak bala yang akan menimpa kita. Saya teringat kemarin Pak Haji Ludi cerita, zaman dulu sebelum sering ada di jalan itu yang bayar gitu, itu banyak orang berpikir begini, ketika mau perjalanan itu sedekah dulu. Misalkan mau ke Jakarta, zaman dulu nih, mau ke Jakarta supaya menolak bala musibah di perjalanan, ngambil uang sedekahkan dulu, baik ke masjid atau ke siapa gitu, sedekah dulu. Itu menolak bala, menolak musibah kita di jalanan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di jalanan. Itu dipraktekkan oleh orang-orang di sekitar kita, dan itu bagus. Mau perjalanan sedekah dulu, mau berangkat pesawat sedekah dulu, menolak bala. Ya. Musim Covid banyak yang sedekah, insya Allah itu aman, itu Covid nggak akan kena, karena tadi menolak bala. Sekarang Covidnya terus merah, ya. Merah alam nakan itu. Ya. Yang keenam, annaha sababun linuzulil khairati wal barakat. Zakat merupakan faktor turunnya kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatr minas sama. Jika orang-orang menahan bayar zakat, menolak dan menahan bayar zakat, apa hukuman dari Allah? Allah akan tahan hujan untuk mereka. Kalaupun turun hujan, walau lal bahaim lam yumtaru. Kalaupun turun hujan itu karena Allah sayang kepada binatang-binatang. Jadi kalau ada kaum menolak atau menahan zakatnya, tidak pada zakat, tidak pada mengeluarkan kewajiban hartanya, maka Allah enggan menurunkan hujan dan tidak akan menurunkan hujan. Kalaupun hujan itu karena rahmat Allah untuk para satwa-satwaan, para binatang. Karena khawatir mereka kehausan, mereka mati, Allah sayang mereka, diberikan hujan. Sebenarnya Allah tidak mau menurunkan hujan pada mereka. Kalaupun turun hujan itu pun karena hewan-hewan yang Allah sayangi mereka. Berikutnya, mana qasad shadaqah min mal 7 ya. Rasul pernah bersabda dan bersumpah, demi Allah aku bersumpah dengan 3 hal, kata Rasul. Demi Allah aku bersumpah, jarang-jarang Rasul punya hadisnya begini. Demi Allah aku bersumpah dengan 3 hal. Yang pertama, mana qasad shadaqatu min mal. Sedekah tidak pernah mengurangi harta. Sedekah, zakat tidak pernah mengurangi harta, bahkan menumbuhkannya. Yang kedua, sumpah Rasul, man tawadhu'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa yang tawadu, rendah hati karena Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Itu sumpah Rasul, sumpah Nabi Muhammad. Yang tawadu Allah akan angkat. Cuma perkara orang sekarang, Pak, banyak orang tawadu tapi untuk meninggi. Merendah tapi untuk meninggi banyak. Jadi tawadu itu dibuat-buat. Terlihat seperti santun, seperti tawadu, merendah diri, merendah hati, tapi sebenarnya dia tuh ingin dipandang, oh, dia tawadu. Nah, merasa ingin disebut tawadu adalah meninggi. Maka jangan terkecoh dengan orang yang tawadu tapi untuk meninggi. Merendah tapi untuk meninggi. Yang kita maksud adalah tawadu yang sejujurnya. Memang dia orangnya rendah hati. Rendah hati dan punya adab, tata krama, kesopanan, ihtiram, terutama kepada ahlul ilmi dan orang-orang sepuh, orang-orang tua. Sumpah yang ketiga Rasul adalah, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa orang yang biasa ngemis dan minta tidak akan pernah kaya. Tidak akan pernah diberi rasa qanaah. Kan semiskin-miskinnya orang itu kan yang tidak punya qanaah. Tidak punya rasa menerima. Tidak punya rasa menerima. Apa gunanya kita diberi harta segede gunung emas, tapi jiwanya begitu rakus dan haus? Itu dia tidak akan pernah menerima kebahagiaan dari hartanya itu. Kalau terus haus dan ambisi dengan capaian-capaian duniawi. Dan yang akhir apa ya? Akhir sebenarnya masih ada nih. Masih ada 13, tapi kita digeber saja sedikit ya. Yang ke-8, zakat dan juga sedekah itu akan menghapus dosa-dosa. Dalam hadis, sedekah dan zakat akan menghapus dosa-dosa seperti api memadamkan, seperti air memadamkan api.
Jadi kalau api itu disemburkan ke api itu akan memadamkan apinya. Maka sedekah dan zakat itu berfungsi seperti itu, akan menghapus dosa-dosa dan membuat dosa yang panas itu menjadi padam. Yang kedelapan, Yang 9. 9. Sedekah dan zakat merupakan bukti keimanan. Makanya katanya sodako. Apa sodako itu? Sodikul wa'dil amin. Apa arti sodik? Jujur, bukti. Maka sedekah dan zakat adalah bukti keimanan. Bukti dari keimanan. Dalam hadis wasodaqatu burhan. Sedekah dan zakat adalah bukti keimanan. Yang ke-10 bahwa di dalam zakat ada pemberdayaan ekonomi bagi orang lemah dan miskin. Ini dalil sosial berarti ya. Kalau tadi dalil Quran, dalil sunnah, dalil hadis, sekarang dalil sosial bahwa zakat itu dapat memberikan pemberdayaan dan juga kecukupan bagi orang fakir dan orang miskin. Lalu yang terakhir, pemberdayaan umat secara umum. Ya. Jadi orang kalau potensi zakat Indonesia itu 250 triliun, Pak. Potensi wakaf 1000 triliun. Potensi zakat 250 triliun, potensi wakaf itu adalah 1000 triliun. Zakat itu potensinya besar, 250 triliun, tapi tetap masih kalah dengan temuan TPPU dari PPATK 349 triliun. Ngelehkeun potensi zakat Pak, luar biasa. Kalau itu temuan itu ditindaklanjuti dan berhasil misalkan mengungkap, bisa jadi heboh ya. Mau beres bahasa itu mah tos. Eta mah bahas berita bahasanya. Hukum man iz zakat, orang yang menolak bayar zakat hukumnya adalah yang pertama, kalau dia menolak hukumnya kafir. Dia menolak hukumnya. Saya tidak percaya zakat itu wajib misalkan. Atau saya mengatakan zakat tidak ada dalam Islam, kafir. Karena dia membantah, menolak ataupun tidak percaya dengan rukun Islam. Tapi kalau tidak mau zakatnya karena malas, karena pelit, karena lebar karena harta, maka itu jatuhnya fasik. Ya. Kalau menolak hukumnya kafir. Tapi kalau menolak karena ngedul, koret, bakhil, hoream, apalagi lebar, maka itu jatuhnya kepada fasik. Fasik kata. Kalau fasik mah dosa jatuhnya, bukan kafir. Tapi kalau menolak hukumnya, tidak ada dalam Islam zakatnya, kafir itu. Karena menolak hukumnya. Adapun hukuman orang yang tidak membayar zakat adalah satu, Allah akan menghancurkan hartanya dengan caranya sendiri. Yang kedua adalah nanti kelak di akhirat itu akan disiksa di neraka dengan cara badannya itu dikusruk-kusrukkan ke api neraka, kemudian disetrika punggungnya, disetrika badannya, diganti kulitnya, setrika lagi dan seterusnya. Dalam Al-Quran seperti itu. Yaitu wajibahuhum, disetrika depannya, wajunubuhum belakangnya, waduhuruhum tonggongnya, tarangnya disetrika lagi. Kemudian ketika kulitnya hancur, badalnahum juludan ghairuha, kami ganti dengan kulit yang baru, disetrika lagi terus. Kemudian dikatakan hada makanaztum li anfusikum, inilah karena kamu menimbun zakatmu tidak dikeluarkan. Dan kita yakin percaya iman dengan ayat Allah, tidak mungkin ayat Allah ini meleset ataupun lepas dari para penolak bayar zakat. Yang ketiga, hukuman duniawinya adalah dalam hadis waman mana'aha fa inna akhiduha wa syatra malihi. Orang yang tidak mau bayar zakat, maka negara boleh ngambilnya paksa plus menyita separuh hartanya. Jadi kalau ada orang kaya, ada pengusaha, perusahaan tidak mau bayar zakatnya, negara hadir, ambil zakatnya 2,5% dan hukum dia dengan menyita separuh asetnya, separuh hartanya. Jadi kalau orang kaya itu punya 1 triliun, maka ambil zakatnya dulu yang wajib, lalu sita dia 500 miliarnya, separuhnya. Hadisnya adalah waman mana'aha fa inna akhiduha wa syatra malihi. Kalau ada orang tidak mau bayar zakat, maka kami akan mengambil zakatnya itu 2,5% dan kami akan hukum dia dengan menyita separuh dari harta kepemilikannya. Itu hukuman duniawi. Negara Islam. Pemerintahan Islam. Tidak mesti negara Islam, kalau mempraktekkan hukum ini siapa saja boleh.
Misalkan Indonesia mempraktekkan bahwa undang-undang zakat menentukan apabila orang tidak mau bayar zakat maka dia akan dikenakan sanksi dengan diambil zakat wajibnya 2,5% dan dihukum denda dengan separuh dari kepemilikan. Bisa. Itu bisa dimasukkan ke dalam butir undang-undang zakat nasional, bisa. Bisa. Sangat bisa ya. Orang tidak bayar zakat, orang tidak bayar pajak aja bisa didenda kan? Iya. Dihukum, apalagi tidak bayar zakat bisa dihukum. Tetapi mungkin karena para legislatornya tidak sampai ke sana sehingga yang tidak bayar zakat mungkin tidak ada konsekuensi hukum yang berat ya, hanya mungkin sifatnya itu adalah himbauan aja dan peraturan, tapi belum sampai ke taraf penghukuman para penolak pembayar zakat. Kalau itu diterapkan Pak, maka luar biasa potensi zakat kita. Berapa ratus ribu orang yang tidak bayar zakat dengan hukuman ini bisa negara hadir di sana. Dan tidak dilakukan oleh pribadi, nggak boleh. Pribadi atau lembaga kemudian memaksa ngambil zakat nggak boleh, haram hukumnya, nggak boleh. Hanya negara dan ulil amri yang punya otoritas saja yang berhak mengambil paksa zakat yang tidak dikeluarkan oleh pemiliknya. Dan juga hanya negara saja dan ulil amri yang berhak menghukum si penolak zakat dengan menyita separuh harta benda dan asetnya. Besok kita akan masuk apa saja yang wajib kita zakati dan apa yang tidak wajib kita zakati. Plus juga berapa bagian-bagiannya. Karena ini kan 1 jam tidak cukup. Saya dulu belajar fikih zakat setelah kuliah, ada yang namanya daurah zakat, pelatihan zakat 1 bulan. Kurang cuma merangkum 2 dinten. Dan mudah-mudahan bisa terkemot ya. Terkemot dengan baik. Mudah-mudahan terkemot ya. Nah, kalau sebenarnya kalau non muslim itu kena hisab nggak ya? Apa bigoir hisab langsung neraka ya? Non muslim, Ya. kafir, Ya. hisab dulu. Oh, ada hisab. Ada hisab. Hisab kekafirannya plus hisab perbuatan maksiatnya tetap dihisab, ditambahkan sisa. Enggak langsung aja ke neraka gitu enggak? Enggak. Apa dalilnya? Waktu itu di dalam Al-Quran diceritakan malaikat penjaga neraka itu bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kunon marahnya ngalabring ka dieu gitu. Jadi penghuni neraka ngabring gitu. "Ma salakakum fi saqar?" Kunon ngalabring ka dieu? Jawabannya, "Lam yakun minal musallin." Dulu kami tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak bayar zakat. Wala wa nakhudu ma'al khaidin, dan kami berbuat maksiat dengan yang orang-orang seperti orang maksiat. Imam Syafi'i mengatakan dari ayat ini dalil bahwa orang kafir pun dihisab amal-amal perbuatannya. Jadi kunaon teu salat, kunaon teu zakat, orang kafir dihisab juga. Selain dihisab utamanya kekafirannya. Supaya apa? Supaya menambahkan penderitaan dan azab untuk mereka. Azab kekafirannya khusus, abadi, tidak pernah berujung dan tidak berputus sampai entah kapan, tidak ada ujungnya karena abadan abidin, abidin khalidina fiha. Ditambahkan dengan siksaan tambahan dengan tidak melaksanakan tadi perintah-perintah agama. Maka dalam mazhab fikih Syafi'i, orang kafir terkena beban pelaksanaan syariat. Kenapa enggak sholat, kenapa enggak zakat, kenapa enggak melakukan yang lain-lain, demikian. Jadi tetap dihisab. Ya. Langsung dialungkan gitu. Tetap dihitung, tetap dihisab. Oh ya, tutup dulu ya, kita hari Senin ini mungkin pada berangkat tugas. Allah Ta'ala besok kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.